Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku Ayu Hayuni Official. Kali ini aku bersama sahabat aku sendiri bernama Novelis Sandra Borty. Halo, assalamualaikum. Sampai habis dan jangan lupa like, comment, And subscribe. bye. Hai guys, di sini kita akan berbagi cerita sedikit tentang move on ya kali ini. Iya, kebanyakan dari anak-anak zaman sekarang itu banyakan patah hati, banyakan yang punya masalah hidup yang sangat berat gitu. Padahal masalah hidup itu nggak berat ya kalau Nggak berat. Masalah itu nggak akan jadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkannya. Iya. Kali ini kita bakal sharing-sharing tentang move on. Nah, Novelis Sandra Borty ini kita kenal dulu. Ahli. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama sahabat aku. Jadi, silakan Mbak. Oke, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada hubungan di antara kita. Jadi, perkenalkan, nama saya Novelis Sandra Borty, biasa dipanggil Sandra. Tapi banyak yang panggil Borty sih. Novel juga boleh ya? Novel juga boleh. Iya. Semester berapa Mbak? Sekarang lagi semester tua. Semester 7. Belum tua-tua amat sih. Belum tentu amat ya, lagi garap proposal, semoga kita dilancarkan dan sehat selalu, Amin. amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana sih Baik. cara move on? Kayaknya semangat banget. Gimana cara kita pertama move on dari trauma kita di masa lalu? Ya, setiap manusia itu pasti ada rasa trauma di masa lalunya. Nah, gimana cara kita tuh untuk bukan menghilangkan ya, tapi tuh meredahkan rasa trauma agar memperbaiki masa depan gitu. Gimana sih? Gimana ya? Jadi memang kita ini hidup pasti ada salah satu momen masalah di waktu lalu yang membuat kita jadi kayak sekarang gitu kan. Iya. Itu tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di masa lalu itu membentuk karakter kita di masa sekarang kayak gitu. Jadi hal yang paling utama memang untuk bukan menghilangkan sih, sebenarnya trauma itu nggak bisa dihilangin, tapi bisa diredakan gitu. Kalau misalkan kita punya kenangan buruk, kita punya trauma di masa lalu atau di masa kecil gitu ya, yang paling utama tuh kita harus bersyukur dulu. Yang pertama harus bersyukur dulu, karena atas segala nikmat yang Tuhan berikan tuh kita udah sampai di hari ini gitu. Nah, meskipun kita pernah punya masalah di masa lalu gitu. Yang pertama harus bersyukur, yang kedua kita itu harus berterima kasih kepada diri kita sendiri. Itu paling utama, bersyukur dan berterima kasih sama diri kita karena udah bertahan sampai sejauh ini. Terus yang ketiga itu jangan terlalu dipikirin. Jadi misalkan gini, aku tuh sebenarnya pemalu itu gara-garanya dulu aku selalu diejekin temanku gitu. Aku selalu dibully gitu misalnya ya. Aku selalu pokoknya teman-temanku tuh nggak ada yang suka sama aku, jadi aku sekarang tuh jadi pemalu gitu. Itu sebenarnya nggak perlu kamu tanamin dalam diri kamu gitu. Jadi kayak kita seolah kan pernah sih, pasti kalau misalkan kita lagi cerita sama orang atau kita tuh bilang kalau aku nih kayak gini gara-gara ini loh gitu loh, aku tuh kayak gini gara-gara ini. Jadi stop menyalahkan gitu. Nah, itu sudah berlalu gitu. Jadi apapun yang udah terjadi jangan nyalahin gitu. Kita tahu emang pembentuk karakter kita itu di masa lalu. Tapi kalau misalkan kita di posisi seperti itu, jangan menyalahkan apa yang sudah terjadi gitu. Intinya harus benar-benar sabar. Apa yang sudah terjadi itu memang takdirnya seperti itu. Bagaimana caranya kamu yang pendiam itu bisa jadi nggak usah speak di depan orang, nggak perlu gitu. Maksudnya menghilangkan, meredakan rasa malu itu gimana sih gitu. Nah, belajar. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah bersyukur, yang kedua berterima kasih kepada diri sendiri, yang ketiga itu stop menyalahkan siapapun yang jangan menyalahkan apapun yang sudah terjadi. Yang keempat itu belajar. Jadi belajar, misalkan kekurangan aku apa ya, oh aku ini orangnya suka malu, jadi belajar gimana sih caranya biar aku itu bisa speak gitu, bisa ngomong di depan orang tanpa grogi gitu. Mungkin bisa pelan-pelan, nggak perlu terlalu buru-buru. Jadi bisa kayak nonton YouTube gitu kan, gimana orang-orang yang belajar yang tadinya pendiam jadi mudah speak up di depan umum gitu.
Terus yang kedua, banyak sih media sekarang kan, YouTube ada, Instagram ada, terus banyak media sosial, terus kayak webinar, apalagi di masa pandemi sekarang kan banyak banget gitu. Nah, dan yang paling utama kita tuh harus punya satu tokoh inspiratif. Ya, itu penting banget. Jadi ketika kita punya trauma, punya kesedihan di masa lalu, terus kita cari tokoh inspiratif yang benar-benar bisa membangun rasa kepercayaan diri kita lagi gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu karena pribadi aku suka juga gitu. Misalkan aku, ya setiap orang kan pasti ada masalah, tapi aku selalu punya satu tokoh yang emang benar-benar sangat menginspirasi aku. Jadi aku belajar bagaimana bukan sama dengan dia, tapi bagaimana aku bisa belajar dari dia gitu. Itu sih intinya. Oh iya. Dan satu lagi ya, kita tuh harus memiliki teman-teman yang bisa membantu kita, mendorong kita menjadi lebih baik. Nah, ya itu perlu juga. Iya, lingkungan-lingkungan yang baik itu bakal merubah kepribadian kita yang dulunya trauma dari masa kecil kita. Tiba-tiba kita makin belajar lagi dari mereka. Kalau setiap manusia itu memiliki masalah masing-masing memiliki masalah masing-masing, dan kita nggak tahu masalah mereka itu besar atau kecil karena mereka yang merasakan dan masalah kita yang merasakan ya. Iya benar. Jadi tadi aku lupa ya ngasih tahu, benar kita perlu cari lingkungan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Misalkan ya karena kita tadi pemalu, terus pengennya speak up gitu kan, nggak mudah malu lagi, nggak grogi lagi. Ya udah cari temen yang orangnya mudah berbicara, orangnya nggak ada, maksudnya dia nggak pemalu, dia percaya dirinya tinggi gitu. Maksudnya belajar dari orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi cari temen tuh yang benar-benar bermanfaat gitu. Nah, jangan cari temen yang ya aku pemalu, cari temen yang pemalu juga, ya nggak akan ketemu gitu. Nah, tapi bukan berarti kita nggak boleh temenan sama yang pemalu juga gitu. Maksudnya mencari lingkungan yang memadai tentang apa yang kita mau gitu, tentang apa yang kita butuhkan gitu. Karena lingkungan itu juga berpengaruh baik untuk kehidupan kita dan kepribadian kita juga Iya benar. Nah, itu tadi tips move on ala Novely Sandra Borty. Jangan lupa follow Instagram aku @ayuh_ dan boleh panggil Borty. Kami juga memiliki akun quotes. Kalau aku kata.ayu double. Kalau aku _Novelis Borty, karena itu salah satu nama aku ya untuk jadiin quotes gitu. Pokoknya gitu deh. Semoga postingan kita bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah ya. Kalau ada lebih dan kurangnya mohon maaf, karena kan sama-sama belajar juga gitu kan. Iya. Next, selanjutnya kita bakal bahas tentang yang lain. Jangan lupa pantengin terus YouTube aku Ayu Wahyuni Official. Dan mungkin sampai di sini aja ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.